Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga GKJ Wonosari Gunung Kidul, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Wahyu. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri memasuki masa Pentakosta. Oleh karena itu, saat ini kita akan menggumuli bersama bahan dasar masa Pentakosta. Dan kita awali dengan pujian terlebih dahulu. Ya Yesus, terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu, masuklah dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah api-Mu, ya Roh Suci yang menghidupkan, curahkan berkat-Mu. Kami pun sangat membutuhkan, curahkan berkat-Mu, supaya kami berani maju, karena Kau tetap besertaku. Arahkanlah jalan hidupku, curahkan berkat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berani maju, keberanian. Inilah yang akan menjadi tema kita pada masa Pentakosta tahun 2021, berani menyongsong hidup. Berbicara tentang berani, lawan katanya apa? Takut. Kita akan mengawali dengan merenungkan situasi para murid setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan bagaimana para murid hidup dalam ketakutan. Dikatakan bahwa mereka berada di dalam rumah dan mengunci setiap pintu rumah. Mereka dalam ketakutan, meskipun pada awalnya mereka adalah orang-orang yang berani. Semisalnya siapa? Semisalnya Petrus. Kita ingat, di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 10, peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap. Petrus adalah orang yang pertama maju ke depan, sebagaimana yang ia ikrarkan, bahwa aku yang akan pertama di depan. Dan betul, Petrus kemudian menghunus pedang dan memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Tapi Petrus sebagai representasi para murid yang awalnya berani, apa yang terjadi selanjutnya? Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus sedang diinterogasi, Petrus dari kejauhan juga mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang diinterogasi. Kemudian ada orang-orang yang melihat Petrus.
sampai 3 kali. Di ayat 17, di ayat 25, dan di ayat 26. Petrus ditanya oleh orang, bukankah engkau juga murid orang itu? Pada akhirnya Petrus mengatakan, bukan. Petrus menyangkal 3 kali. Jika Bapak Ibu sama melihat dalam tayangan, di sana ada gambar, itu foto asli di sana, di Israel sana, ada namanya Gereja Saint Peter Galikantu. Ya, saya pernah ke sana, foto di sana juga. Nah, itu contoh Petrus yang diabadikan. Di sana ada tiang, di atasnya ada ayam, supaya mengingat bagaimana Petrus menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus yang tadinya memiliki nyali besar, tiba-tiba kemudian nyalinya seperti keong. Ya, seperti keong, bekicot. Yang ketika kemudian menghadapi ancaman, kalau tidak percaya kan kita coba aja, kalau ini cangkangnya keong itu disentuh, atau kepalanya mulai didekati dengan kayu atau benda keras atau jari kita, kemudian kepala keong itu akan masuk ke dalam cangkangnya. Petrus dan para murid bernyali keong. Oleh karena itulah mereka kemudian mencari rasa aman dengan cara mereka mengunci diri di dalam rumah. Supaya apa? Karena mereka takut kalau nanti ketahuan orang-orang Yahudi, sebagaimana ketika mereka mengikuti Yesus, nanti pasti pengalaman Petrus itu mungkin juga diceritakan gitu. Wah, kalau kita ketahuan kita murid-murid Yesus, kita juga akan ditangkap, kita juga akan mengalami nasib yang sama dan lain sebagainya. Namun apakah dengan para murid itu mengunci diri di dalam ruangan, di dalam rumah, mereka benar-benar merasa aman? Tidak. Secara fisik mereka terkurung di dalam ruangan. Secara fisik mereka mungkin merasa tidak tersakiti, aman dari rasa sakit. Tetapi ketakutan itu tetap ada. Karena apa? Karena ketakutan itu belum tentu berbicara tentang segala hal yang sudah terjadi. Tetapi ketakutan itu juga berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi. Dan itu diawali dari cara berpikir. Orang Jawa selalu menggunakan kata-kata gek-gek. Waduh, mengko gek-gek. Aduh, nanti jangan-jangan. Dengan cara berpikir. Oleh karena itulah, meski pintu tertutup rapat, mereka tetap mengalami ketakutan. Dan harapan mereka tentang sosok Mesias buyar sudah. Yang buyar bukan hanya harapannya, bahkan pengajaran-pengajaran Yesus yang selama ini mereka terima melalui khotbah-khotbah Yesus, semuanya hilang, musnah begitu saja. Kenapa? Karena lebih didominasi oleh rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketakutan bukanlah kehendak Allah. Ketakutan bukan bagian dalam kreasi Allah. Oleh karena itulah, dalam ketakutan para murid itu, Tuhan Yesus hadir menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Menarik Bapak Ibu. Menariknya apa? Para murid ternyata tidak dimarahi sama Tuhan Yesus. Kalian ini loh,
Kalian sudah 3 tahun bersama denganku, kalian sudah tak khotbahi macam-macam, kalian sudah tak kasih tahu, tak tunjukin tentang mujizat, tentang kuasamu, kuasaku gini, kalian kok ya tetap seperti itu. Bisa saja, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus juga tidak membuli, tidak mengolok-olok, tidak nyindir, tidak sarkas terhadap para murid. Gini ya. Cemen. Tidak. Tuhan Yesus merengkuh para murid. Di dalam ketakutan yang diberikan bukan cacian, bukan umpatan, bukan sindiran. Tetapi orang yang mengalami ketakutan membutuhkan rengkuhan yang didasari kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih itu memulihkan ketakutan. Sapaan lembut, sapaan penuh cinta, sapaan yang penuh dengan penghiburan, sapaan damai sejahtera. Itulah yang memulihkan ketakutan para murid. Lebih lagi kemudian Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu pula yang kemudian membuat para murid yang tadinya bermental keong, delesep, ini para murid kemudian mau keluar dari cangkangnya. Dengan kuasa Roh Kudus itu pula, para murid kemudian mau bersaksi. Ketika Tuhan Yesus sudah mulai menyapa damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran. Dan para murid sesudah menerima Roh Kudus, Roh itulah yang kemudian menyulut semangat para murid sehingga berani bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 45. Bagaimana para murid yang tadinya disesah, tadinya dilarang, tetapi begitu keluar dari ruangan imam besar, keluar dari ruang persidangan, keluar dari wilayah di mana mereka disesah, dilarang, mereka tetap melanjutkan karya-karyanya. Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa Petrus kemudian meninggal dengan disalib di dalam posisi salibnya terbalik. Kenapa Petrus berani menghadapi salib? Bukankah semula salib menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Petrus? Ya, ketika Petrus belum mengalami pemulihan, ketika Petrus belum menerima Roh Kudus, salib adalah hal yang menakutkan, momok, yang membuat dia hancur luluh keberaniannya. Tetapi setelah mengalami pemulihan melalui kuasa Roh Kudus, salib bukan lagi hal yang menakutkan. Sesuatu yang paling menakutkan dalam hidup Petrus, sirnalah sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang juga perlu menjadi garis bawah adalah ketika para murid berani bukan berarti waton kendel atau hanya menggunakan okol atau nekat, tapi karena mereka betul-betul mengandalkan Roh Kudus, Roh yang memberi hikmat kepada para murid, yaitu Roh yang kuasanya melampaui akal kita manusia. Buktinya apa?
Setelah para murid menerima kuasa Roh Kudus, mereka memiliki keberanian untuk melakukan pewartaan, khotbah-khotbah, yang notabene mereka juga memiliki keterbatasan dilihat dari latar belakangnya. Tetapi kuasa Roh Kudus tak terbatas. Dengan fasih mereka dapat berkhotbah dengan berbagai bahasa. Bukan bahasa para murid, tetapi sesuai bahasa pendengarnya. Ini yang luar biasa. Saya yang mungkin tidak bisa berbahasa Mandarin, ketika berhadapan dengan orang-orang Mandarin, tahu-tahu saya bisa yang mereka dong. Saya yang tidak bisa berbahasa Spanyol, tiba-tiba saya bisa berbahasa Spanyol ketika kemudian berhadapan dengan orang-orang Spanyol. Inilah yang menjadi luar biasa. Ketika para murid tidak hanya mengandalkan keberanian tanpa dasar, tetapi para murid memiliki keberanian mendasarkan pada kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat tadi bagaimana proses para murid yang tadinya mengalami ketakutan, kemudian memiliki keberanian menyongsong kehidupannya kembali. Karena mereka mau terbuka menerima kuasa Roh Kudus. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di dalam menjalani hidup di masa pandemi ini? Saat ini banyak orang yang juga mengalami cemas, mengalami ketakutan, dan itu betul-betul menggerus sendi-sendi kehidupan. Menurut catatan, sekarang ini banyak orang yang mengalami kesehatan mental. Bahkan di dunia dicatat bahwa angka bunuh diri itu meningkat, terjadi setiap 40 detik. Di 40 detik yang lalu sudah ada yang bunuh diri, entah berapa orang. 80 detik yang lalu juga sudah ada. Kalau tidak diantisipasi berarti 40 detik ke depan akan ada yang bunuh diri lagi. Buah dari ketakutan juga orang kemudian mengalami kecemasan karena tidak tahu arah. Meski semula sudah dirancang, sudah di-planning, sudah diagendakan, sekarang ini hidup seperti tak berkalender, tak beragenda. Buyar semua. Kondisi ekonomi juga mengalami keprihatinan. Menurut catatan organisasi buruh dunia, ada 190 juta lapangan pekerjaan hilang. Sementara di Indonesia, Februari yang lalu, angka pengangguran naik menjadi 5%. Di dunia ini akan terjadi kelaparan ekstrim. Di manakah keberanian kita? Baik di dalam kita mempersaksikan kita sebagai murid-murid Yesus, maupun di dalam kita menjalani realita hidup di masa pandemi ini. Kita akan tetap berani menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan tetap berani menghadapi keadaan hidup ini dalam kondisi apapun, ketika kita kembali kepada Roh Kudus, back to Holy Spirit, kembali kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan sekaligus yang memelihara, menolong, menghibur, dan memberikan kemampuan hikmat kepada kita semua. Selamat menggumuli dan mempersiapkan diri menyongsong Pentakosta. Tuhan memberkati. Roh Kudus, pembawa terang, bersinarlah cemerlang, agar malam hari gelap jadi fajar merekah.
setia, Engkaulah pengharapanku, curahkanlah kuasa-Mu, Roh Kudus di hatiku.